Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni, dengan NIM 22111070001. Di sini, saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu routing dinamik? Nah, routing dinamik adalah jenis routing di mana router dapat mengenali sendiri jalur atau rute terbaik yang akan ditempuh untuk melewatkan paket data dari satu network ke network lainnya. Jadi router tahu mana yang jalur terbaik untuk melewatkan paket data ke network lainnya. Jadi router tahu jalur terbaik menurut router itu sendiri. Kesimpulannya begitu. Baik, untuk selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam routing dinamik. Di mana kelebihannya yang pertama mudah untuk dikonfigurasi, yang kedua lebih efektif dalam menyeleksi jalur terbaik yang menuju jaringan remote dan juga menemukan remote network. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama ada konsumsi bandwidth lebih besar untuk melakukan komunikasi antar tetangga jaringan. Jadi bandwidth yang digunakan itu lebih besar routing dynamics dibandingkan dengan routing static. Nah, untuk yang kedua ada tingkat keamanan lebih rendah dibandingkan dengan routing statis. Jadi di routing dynamics bisa dikatakan keamanannya belum bisa terjamin atau masih lemah, begitu. Nah, apa aja sih sama bahan apa aja sih yang digunakan dalam simulasi nanti? Jadi ada dua alat, yaitu komputer atau kalian bisa menggunakan laptop. Yang kedua ada aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, untuk gambar topologi jaringan yang akan disimulasikan seperti ini, bisa dilihat di PowerPoint, ada 3 router dengan router PT, kalian pilih router PT nantinya, dan dikasih nama aku, kamu, sama kita. Jadi, dikasih nanti di rename dulu namanya. Nah, ada 3 switch juga, kalian juga harus pilih dengan switch PT. Nah, ada 6 PC, di mana ada PC 0 sampai dengan PC 5. Nah, jadi ini untuk IP address yang digunakan dalam komputer. Nah, tadi kan komputernya ada 6 nih. Untuk setiap komputer itu memiliki IP address sendiri-sendiri. Bisa kalian baca di PC 0 dengan IP 172.16.1.2 dengan gateway 172.16.1.1 dan seterusnya. Bisa dilihat seperti ini. Nanti kita setting seperti ini dan kita lakukan simulasi ini di Cisco Packet Tracer. Nah, ini untuk codingnya digunakan dalam router. Nah, tadi kan ada 3 router. Ada router aku, kamu, sama kita. Nah, ini untuk settingan router aku seperti ini. Nah, ini yang kedua, ini untuk routing kamu seperti ini. Jadi modelnya seperti ini. Codingnya digunakan. Nah, ini untuk router kita, tapi tadi typo dalam penulisan. Tapi untuk codingnya seperti ini. Jadi kita nanti bakal bikin topologi seperti ini. Terus setelah topologinya jadi, kita masukkan IP yang sudah digunakan. Maksudnya digunakan seperti yang sudah ditentukan di PT ini. Habis itu router aku seperti ini penulisannya atau codingannya, terus router kamu seperti ini codingannya, dan router kita seperti ini codingannya. Nah, kalau kalian udah paham routernya codingannya seperti apa, router yang digunakan berapa banyak, switch yang digunakan berapa banyak, nanti kita bakal simulasikan di Cisco Packet Tracer. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita buat rangkaiannya. Nah, kita tambahkan router. Nah, ini ada beberapa router, banyak routernya. Kita pilih PT router. Taruh sini sebanyak 3. Seperti tadi topologinya. 3, kita rapihin. Nah, setelah udah rapi, kita tambahin switch. Nah, untuk switch kita cari di sini.
Sebentar. Nah, switch. Nah, ini di PT switch sebanyak 3 juga. Kita tarik juga seperti kayak router tadi. Nah, kalau udah kita tambahin PC sebanyak 6 buah. Nah, ini dimulai dari PC 0, bukan 1 ya. Jadi dimulainya dari PC 0. Tapi jumlahnya tetap 6. Oke, udah. Nah, bentukannya seperti ini ya teman-teman semua. Bisa dilihat, bisa dipahami. Nah, setelah udah, kita gunain kabel serial. Itu kalau yang router ke router serial DTE. Jadi ini pilih kabel yang ada gambar petirnya. Habis itu pilih yang DTE. Nah, di sini itu disambungin. Nah, ini ke serial 2. Ini. Nah, terus ini pilihnya lagi serial juga nomor 2. Nah, kalau udah kita tekan lagi DTE, terus dari yang ini 3 ke serial 220. Nah, udah ya teman-teman, jadi kayak gini. Setelah kalian udah kayak gini, langsung tambahin kabel track untuk menghubungkan router ke switch-nya. Nah, ini tarik. Ini pas Ethernet 0/0. Ini sambungin ke pas Ethernet 0/1. Ini juga iya. Pilih kabel strike juga. Nah, ini sama 0/0 ke 0/1. Ini juga sama seperti sebelumnya. 0/0 ke 0/1. Nah, setelah terhubung seperti ini, kalian rename nama router jadi aktif. Oke, kalau udah aja sembarang. Terus kalian rename juga ini router kamu. Nah, terus yang ketiga ini kita rename juga ke router kita. Nah, udah terhubung kayak gini, kita lanjutin ke kabel strike lagi buat hubungin dari switch ke PC-PC-nya. Nah, ini jangan sampai salah ya, teman-teman. Jadi ke pas Ethernet 1/1 itu ke PC 0. Nah, pas Ethernet 0. Nah, kita hubungin lagi. Ini buat pas Ethernet 2/1 ini ke PC 1. Nah, kita hubungin lagi kayak tadi. Ini ke 1/1 ke pas Ethernet 0. Nah, ini hubungin lagi 2/1 ke PC 3 dengan pas Ethernet 0. Nah, udah. Kita lanjut ke PC 45 sama yang terakhir nih. Ini fast Ethernet 1/1 ke fast Ethernet 0. Kita lanjutin lagi 2 fast Ethernet 2/1 ke fast Ethernet 0. Nah, ini untuk jaringan fisiknya. Dalam tanda kutip, ini jaringan yang seperti yang tadi di PowerPoint. Akan tetapi, belum selesai karena dari router ke switch masih berwarna merah, dari router ke switch berwarna merah karena belum kita setting sesuai dengan IP address yang tadi sudah ditentukan dan codingan yang ada di router. Jadi makanya yang di sini warnanya masih
merah. Nanti kalau kita udah masukin IP address-nya, terus kita setting routernya, bakal berubah warna hijau. Begitu ya, teman-teman. Bisa dipahami. Nah, langkah selanjutnya, PC 0, klik 2 kali. Habis itu kita pilih desktop. Nah, pilih IP configuration. Nah, kita tulis IP-nya PC 0 yaitu 172.16.1.2. Itu buat IP address, buat gateway-nya tulis 172.16.1.1. Oke, kita close. Lanjut ke PC 1, sama kayak tadi, bedanya di IP-nya aja. 172.16.1.3. Nah, ini subnet max. Ini buat gateway-nya sama kayak tadi 172.16.1.1. Nah, kita lanjut ke PC 2. Sama kayak tadi langkah-langkahnya. Ini 172.16.3. Nah, ini buat gateway-nya juga sama 172.16.3.1. Nah, ini buat PC 3. 172.16.3.3. Dengan gateway 172.16.3.1. Ya udah, ini PC 3 udah. Lanjut ke PC 4. IP address-nya tulis 72.16.5.2. Ini buat ini, terus ini buat subnet mask 72.16.5.1. Ini buat PC 5. Satu tujuh dua 16.5. Gateway-nya 2.16.5.1. Nah, kita udah masukin IP di setiap ininya, bisa dilihat kembali ya. Kita review, ini buat PC 0, ini buat PC 2, ini buat PC 2 ya, bisa dilihat. Ini buat PC 0, dilihat dulu. Kita juga harus teliti. Satu titik 2. Ini buat PC 0 dan 1 gateway-nya sama, tapi hanya beda di IP-nya aja. Ini 1.2. Terus di PC 1 itu 1.3. Begitu. Terus lanjut ke PC 2. Ini buat review aja ya teman-teman, biar kita nggak ada kesalahan. Ini 3.2. Nah, gateway-nya sama 3.1. Terus yang ini seharusnya 3.3. 3.3. 3.2. 3.2 terus. Oh, salah. Maaf teman-teman, salah ngeklik. Ini ya. 3.3 benar ya teman-teman. Habis itu kita ke PC 4.
Kenapa begini? Ngapain kayak gini? Karena kita harus benar-benar dalam masukin IP tuh nggak ada kesalahan. Jadi kita harus review dulu. Nah, ini udah IP-nya udah sesuai sama gateway-nya udah sesuai. Nanti kita bakal setting routernya. Oke? Kita bakal setting router seperti yang tadi codingan yang tadi saya kasih di awal PPT. Kita fokus ke router aku dulu ya. Kita klik 2 kali. Nah, habis itu kita milih CLI. Nah, habis itu kita enter aja. Nah, terus sebentar. Ya benar. Sampai muncul ada tulisan router. Teman-teman, terus kita tulis PN. Sama N ya, terus enter. Tulis CONV R. Ini untuk membuka terminal ya. Kalau udah, kita tulis host dan enter. Nah, terus tulis interface FA 0/0. Kalau udah, kita tulis lagi no should on. Enter. Ini langsung enter aja. Nah, ini udah masuk. Langsung tulis IP address 172.16.2.1. Nah, ini spasi 255.255.255.0. Kenapa ada 255? Karena kita pakai kelas C. IP kan dibagi beberapa kelas, jadi kita pakai yang kelas C. IP address kelas C. Nah, udah habis itu kita enter. Terus tulis exit. Enter lagi, terus tulis lagi interface FA 0/0. Bentar, udah, terus no should on. Enter. Terus IP address 172.16.1 spasi di 255.255.255.0. Kita enter. Udah selesai. Kita tarik ke sini. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ini setelah disetting. Kalau kita nyeting di bagian sininya CLI-nya benar, maka ini akan berubah warna hijau. Ini yang belum ya, yang belum berwarna merah. Tapi kalau yang udah berwarna hijau. Begitu ya teman-teman, bisa dilihat dan dipahami. Teman, kita lanjut buat setting di router kamu. Nah, tadi kan router aku udah ya, jadi kita lanjut ke router kamu. Ini untuk kayak di router kamu itu lebih banyak ya codingannya daripada di router aku. Kita enter aja seperti tadi. Bentar. Nah, sampai muncul kayak gini, teman-teman pastiin. Karena kalau kalian nggak muncul seperti router, terus tanda panah ke kiri, itu nanti codingannya nggak jadi gitu. Nah, kita tulis seperti kayak tadi, EN, terus enter, terus kita tulis CONF L. Udah, habis itu hostname,
Tadi kan aku, jadi di sini hasname-nya kamu. Bentar lagi. INT FA mau slash enter. No, ini udah. Terus no should be on, should on. Terus enter lagi sampai muncul tadi udah should down. Terus kita tulis int st2/0 enter. Terus no should be on. Sebentar, ada kesalahan. int st2/0. Terus IP address 172.16.2.2 terus 255.255.255 dan terus nt se3/0 terus enter. IP address 172.16.4.255.255.255.0. Terus enter. Terus exit. Terus enter lagi. Device. FA all/0 enter. Terus itu IP address 72.1.255.255.255.0. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Bisa dilihat yang tadinya warna merah berubah warna hijau. Nih, kita berhasil udah nyeting 2 router aku dan kamu, tinggal satu lagi. Setting lagi di router kita. Ini buat setting terakhir ya. Sama kayak yang sebelumnya, kita klik 2 kali, terus pilih CLI. Kalau udah config dulu, baru CLI. Nah, habis itu kita tulis en, terus enter. Enter. Habis itu tulis CON. Nah, habis itu host name here. Enter. Dia klik INTFA all/0 enter. Terus no should run. Masuk down, terus tulis interface serial
IP address 172.16.4.255.255. Enter, exit lagi, terus tulis interface as ada kesalahan pas terus no enter no put down enter IP address plus 5.1.1.5.1 ini 255.255.255.0 kayak tadi. Enter. Nah, ini udah berwarna hijau ya, bisa dilihat teman-teman tuh. Berarti codingan yang kita gunain udah benar dan begitu settingan di routernya sesuai yang tadi saya jelaskan di awal, dan IP address yang digunakan udah dimasukkan, dan kita dapat lihat tadi yang sebelumnya warnanya merah kita udah masukin IP address-nya, terusan settingan di routernya berubah warna hijau. Nah, dapat dikatakan kita berhasil. Kenapa? Karena sudah saling terhubung antara PC 1 ke PC 0, terusan switch 0 ke aku, dan seterusnya begitu. Nah, gimana kita mengujinya gitu, maksudnya di dalam ini menguji dalam ini kita pakai ini. Nah, ini ke sini. Nah, ada keterangan kan di sebelah kanan successful, yang berarti udah benar. Nih, kita sebaliknya sukses juga, kita lagi sukses juga, kita balik lagi dari 3 ke 2. Ini cara ping IP address dan itunya udah benar atau belum. Nah, ya, kita lihat. Nah, hasilnya successful semua ya teman-teman. Dan jadi dapat dikatakan simulasi ini berhasil. Jadi kalian bisa lihat seperti ini topologinya dan settingannya yang tadi saya jelaskan, dan semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Ini seperti ini udah benar, udah successful. Saya ada motivasi buat kalian teman-teman. Beradaptasilah dengan teknologi adalah kunci untuk bertahan di masa depan yang penuh dengan perubahan, karena di kedepannya teknologi semakin berkembang, jangan mau dibodohin oleh teknologi. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi. Terima kasih telah menonton dan telah melihat video saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.